kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 1. Bapak percaya semuanya sehat ya. Baik, kita akan memulai pelajaran kita di bab berapa? Ini bab 7 ya. Bab 7 di pelajaran kita hari ini masih melanjutkan pelajaran sebelumnya yaitu tentang keluargaku. Nah, kita akan memulai pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami dapat belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pengetahuan buat anak-anak-Mu, agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang keluargaku. Ya, tentang keluargaku. Negara kita ini terdiri dari banyak suku dan budaya ya anak-anak ya. Kalau kita melihat, coba mungkin anak-anak saat ini kan belum masuk ke sekolah. Di gereja sendiri mungkin ada beberapa suku. Ya, contohnya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Manado, dan suku-suku yang lainnya. Di tetangga rumah kita ada suku-suku bermacam-macam suku. Di depan rumah, di samping kiri kanan, belakang rumah kita pasti berbeda suku-sukunya. Ya, berbeda dengan kamu sendiri ya. Jadi negara kita terdiri dari banyak suku dan budaya yang berbeda. Bisa kemungkinan ya, ayah dan ibu juga berbeda suku, maupun sukunya sama. Contohnya, papanya suku Sunda atau suku Jawa, mamanya suku Batak, ya. Atau mamanya mungkin sama bapaknya satu suku juga, bisa saja terjadi. Ya. Bisa saja terjadi itu suku antara mama dan papa kita sama. Nah, itu yang disebut dengan keluarga. Ada yang satu suku, papa dan mamanya ada yang berbeda suku. Tetangga kita berbeda suku dengan kita bisa saja terjadi. Ya, apalagi kita di wilayah perkotaan. Pokoknya di kota besar, contohnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, ya, atau negara kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Pasti kita akan bertemu dengan berbagai macam suku. Kecuali kita di satu desa, semuanya itu semua satu suku, bisa saja terjadi ya. Nah, kita pasti kita sayang terhadap keluarga kita. Ini gambar yang ini sudah muncul di pelajaran sebelumnya ya anak ya. Nah, di dalam keluarga, ayah dan ibu menjadi teladan yang baik untuk kita teladani atau untuk kamu teladani. Contohnya anak-anak kamu perhatikan, oh mama saya itu senang ikut ini, aku ikut juga gitu. Nah, papanya sukanya senangnya itu membaca. Nah, anak-anak biasanya ikut, oh papa saya suka membaca, aku juga suka membaca lah. Nah, biasanya anak-anak seperti itu menjadikan ayah dan ibunya menjadi teladan. Nah, hal ini artinya ayah dan ibu harus jadi teladan buat anak-anaknya. Ya. Nah, ayah dan ibu sebelum menikah pasti mempunyai rencana untuk keluarganya, bagaimana keluarganya itu bahagia. Gak ada itu orang yang menikah, bagaimana nanti kalau keluarga kita berantakan aja lah, gak ada. Pasti yang namanya seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah, mereka akan memikirkan bagaimana keluarganya itu bahagia, ya, anak-anaknya bahagia, hidup mereka sejahtera, pasti itu keinginannya masing-masing. Tidak ada keluarga yang merencanakan supaya ekonominya mereka melarat, tidak ada. Pasti ingin ekonominya baik, ya. Nah, ayah dan ibu sebelum menikah merencanakan keluarga bahagia hingga kakak atau saya dan adik saya lahir melengkapi kebahagiaan keluarga kami. Ya, jadi di sini ketika seorang laki-laki dan perempuan merencanakan pernikahan, pasti merindukan yang namanya keturunan, ya. Sehingga ketika ada anak dan anak-anaknya, mereka merasakan kebahagiaan. Bukan berarti kalau yang menikah tidak memiliki anak berarti bahagia, calon itu bukan begitu maksudnya. Ya,
pasti semuanya punya rencana, ya. Kalau masalah dikasih atau tidak sama Tuhan anak itu urusan dengan Tuhan, ya. Itu Tuhan punya rencana atas keluarga itu, ya. Bukan Tuhan tidak memberkati mereka, Tuhan memberkati mereka, ya. Tanpa perhatikan gambar ini. Setelah ini ada keluarga bahagia, ya. Bukan berarti yang lainnya nggak bahagia. Nah, ada anak, mereka merasakan kebahagiaan juga. Tidak ada anak juga, mereka bisa merasakan kebahagiaan lewat apa? Keponakan-keponakan, anak-anak keluarga, gitu ya. Yang tidak memiliki keturunan bisa melihat keluarga-keluarga yang lain untuk membuat kebahagiaan itu kepada mereka. Anak-anaknya, seperti biasa anak-anak, coba perhatikan di sini di bawah video ini ada tulisan like di situ, silahkan di like ya. Terus di share video ini buat memberkati anak-anak yang lainnya, supaya mereka juga dapat belajar bersama-sama lewat video yang Bapak kirimkan ya. Jangan lupa klik loncengnya ya, supaya ketika ada video yang Bapak kirim, anak-anak bisa menerima notifikasi pemberitahuan ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita mendengarkan pujian berikut ini. Yesus kekasih jiwaku.
Baik, kita sudah mendengarkan pujian, kita lanjutkan pelajaran kita tentang anggota keluargaku. Ya, keluarga ada karena Tuhan yang punya rencana. Jadi keluarga itu Tuhan yang merencanakan. Ya, Kak, ingat ke cerita tentang ada Alkitab ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Itu Adam dan Hawa kan satu keluarga, itu Tuhan yang merencanakan. Bahkan mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab, yaitu ketika Yesus datang ke Kana. Dia ada di sana pemberkatan nikah. Ya, Yesus mengubah air jadi anggur. Itu yang Tuhan ini. Jadi keluarga ini semuanya Tuhan yang merencanakan. Ya, tidak ada keluarga yang secara kebetulan jadilah keluarga, tidak ada. Ya, keluarga adalah pemberian Tuhan yang terindah. Ya, itu mujizat yang pertama tadi yang gue bilang. Tuhan membuat mujizat pertama di Kana, Yesus ya. Nah, keluarga kami terdiri dari ayah dan ibu dan anak, dan pasti memiliki perbedaan. Antara dan ibu bisa aja ada perbedaan. Contohnya, si ayah sukanya makan nasi goreng, si ibu maunya makanan yang berkuah. Itu satu perbedaan. Si kakak dia maunya makanannya ikan, sedangkan si adik maunya makanannya dari daging. Nah, itu bisa satu perbedaan, tapi perbedaan itu bukan menjadi alat perpecahan keluarga, tapi mempersatukan, ya. Nah, Tuhan menciptakan keluarga secara unik. Ya, ada keluarga itu sukanya membantu, ada keluarga itu sukanya memuji Tuhan, ada keluarga itu sukanya membantu orang lewat doa, lewat secara mungkin suka membeli pakaian atau suka membantu dalam keuangan. Itu bermacam-macam keunikan, bahkan setiap keluarga memiliki keunikan tersendiri ya. Anak-anak bisa menilai apa sih keunikan keluarga saya, boleh diteliti ya. Semua anggota keluarga berusaha untuk menjaga kebahagiaan bersama. Ya, semua anggota keluarga termasuk ayah, ibu dan anak-anak pasti ingin keluarga mereka bahagia. Tidak ada keluarga yang ingin supaya keluarganya maunya berantem, tidak ada. Pasti ingin bahagia, ya. Baik. Jadi inti pelajaran hari ini, keluarga merupakan sumber kebahagiaan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang merencanakan keluarga. Jadi Tuhan mau supaya keluarga kita mengalami kebahagiaan. Ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.